Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dosen Ustadz Zaini yang saya hormati, kepada teman-teman sekalian yang saya hormati, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Fahrul Habibi. Prodi PAI Ekstensi 2019 semester 4. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang ilmu ushul fikih, pentingnya ilmu ushul fikih dalam era zaman sekarang. Tentunya kita sudah pelajari sebelumnya materi-materi yang telah diberikan oleh Ustadz Zaini, maka ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang ilmu ushul fikih di era sekarang. Dan yang pertama, ilmu ushul fikih dan fikih yang dikembangkan para ulama, Nahdlatul Ulama, dirasa perlu diperkuat kembali dengan berbagai pemikiran baru mengenai produk hukum yang berkaitan langsung dengan perkembangan zaman. Memang dalam era sekarang, era yang sangat modern ini, itu sangat penting dan tidak banyak orang yang mempelajari ilmu ushul fikih. Jadi kita sudah mengetahui ilmu ushul fikih, maka sedikit banyaknya kita harus mempelajari ilmu ini. Dan upaya itu sebagai langkah agar tidak mengejar ketertinggalan. Fikih dan ushul fikih yang dimaksud terutama mengenai hal-hal umum seperti menyangkut hak asasi manusia dalam arti HAM dan disabilitas. Kiai Haji Imam Nahai mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan zaman yang disebabkan oleh berbagai aspek yang telah membawa peradaban produk pemikiran kita semakin turun alias tertinggal. Dan untuk itu membutuhkan jawaban baru melalui fikih atau metodologinya, ushul fikih, dalam menguraikan sejumlah masalah-masalah yang dianggap perlu ada tinjauan hukum Islam. Pernyataan terkait dengan fikih dan ushul fikih itu disampaikan oleh beliau saat menjadi pemateri ushul fikih sebagai instrumen analisis sosial pada kegiatan pendidikan pengembangan wawasan keulamaan. Sementara fikih kita dikesankan tertinggal dari mengejar perubahan peradaban ini, sehingga tidak bisa mau tidak mau fikih yang terkesan tertinggal ini harus mengejar ketertinggalannya. Dan ia menjelaskan caranya dapat dilakukan dengan mentajdid, mereformasi isi kandungannya maupun aspek penyajiannya, tentu dibarengi dengan pembaharuan ushul fikih itu sendiri. Nah, ini menurut kiai yang juga mengajar salah satu ma'had
Ma'had Ali di Jawa Timur ini sebuah keharusan memperbaharui fikih dan usul fikih karena zaman pun terus berkembang. Terus memang zaman ini terus berkembang sangat pesat. Dengan ini memang fikih dan usul fikih itu harus juga berkembang agar kita tidak ketertinggalan dalam bidang ilmu usul fikih ini. Fikih kita sebenarnya cukup kaya buat bidang ibadah, bidang munhakat. Sesungguhnya banyak solusi yang diberikan ulama-ulama, tapi bidang lain seperti ilmu kemanusiaan, ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat, itu masih ketinggalan dan perlu banyak digali lagi, misalnya terkait HAM dan disabilitas. Seperti diketahui, fikih dan usul fikih menjadi syarat penting dalam menggali ajaran Islam, terutama dalam hal ibadah dan aktivitas lain sebagai hamba Allah. Memang dalam fikih dan usul fikih itu sehari-hari kita pasti ada persoalan-persoalan tentang fikih. Mesti ada persoalan tentang fikih, ibadah maupun amal-amal yang lain, pasti itu perlu, sangat perlu untuk keseharian kita. Tata cara untuk sholat, untuk beramal, zakat, itu semuanya itu sangat penting, dan itu memerlukan ilmu fikih, ilmu usul fikih. Dan di sini kehadiran ilmu fikih tentu berkontribusi penuh terhadap hasanah pengetahuan keislaman masyarakat sebagai modal dalam mengatur lakunya agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama. Namun perkembangan usul fikih dan fikih di Indonesia perlu banyak digali lagi, sebab dinamika sosial yang terus berubah dan zaman yang semakin canggih harus juga diatur dalam tata hukum Islam. Itu tentang persoalan mempelajari ilmu usul fikih. Sebenarnya ilmu usul fikih ini sangat banyak sekali manfaat-manfaatnya. Dalam keterangan disebutkan manfaatnya itu ada: dapat menerapkan kaidah Islam secara benar, memperluas wawasan tentang Islam, memperkuat ketakwaan, meningkatkan ketakwaan manusia, membantu menyelesaikan perkara secara islami di era zaman yang sudah maju sekarang. Dan selanjutnya meningkatkan keimanan, melindungi diri dari perbuatan dosa. Memang sangat banyak sekali manfaat-manfaat mempelajari ilmu usul fikih ini. Dan tentunya kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, umat Islam, perlu untuk mempelajari ilmu-ilmu usul fikih ini. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila keterangan saya kurang jelas atau ada yang menjanggal, inilah kemampuan saya, hanya sebatas ini, dan saya mohon maaf yang besar-besarnya untuk semuanya. Akhirul kalam, wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.